Dan beliau berkata, saya bukan Menteri Agama. Kita semua kaget, karena beliau Menteri Agama. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Refleksi moderasi beragama ini dicanangkan oleh Kementerian Agama. Ada yang protes, karena moderasi itu berarti kan yang kanan ke tengah, yang kiri ke tengah gitu ya, berkumpul di tengah. Ada yang protes karena mereka pikir moderasi agama, bukan. Tetapi moderasi cara beragama. Jadi beda moderasi agama dan moderasi cara beragama. Yang diharapkan oleh Menteri Agama adalah cara beragamanya dimoderasi. Kita akan lihat slide selanjutnya. Menteri Agama disambut oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Agama di Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu Uskup Agung Harun Yuwono. Beliau disambut, dan ini adalah pertemuan nasional Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Judulnya adalah penguatan moderasi beragama untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kemarin dibuat tanggal 6 sampai 9 Maret di Mercure, Nusa Dua, Bali. Karena tahun ini 2022 dicanangkan juga oleh Kementerian Agama adalah tahun toleransi. Maka Uskup Agung Harun Yuwono berkata, dikumpulkanlah ada romo-romo, pastor, imam, dan juga bapak ibu yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, masing-masing 2 orang untuk datang berkumpul bersama-sama dalam rapat ini, pertemuan nasional ini. Ini adalah Ketua Panitia atau Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama KWI, yaitu Romo Agustinus Heri, dan ini Uskup Agung Harun Yuwono, dan ini Menteri Agama, ini Dirjen daripada Katolik di Kementerian Agama. Sebenarnya Menteri Agama ini, Gus Yakut, diundang tanggal 6 untuk peresmian saja, tapi beliau nggak bisa hadir. Jadi hanya videonya aja dan wakilnya. Itu tanggal 6. Tapi mendadak tanggal 7, beliau telepon bahwa beliau mau hadir dan memberi materi. Semuanya shock, karena beliau kemarinnya ada pertemuan dengan Bapak Presiden, tapi tetap beliau paksakan untuk terbang malam supaya pagi-pagi sudah sampai di Bali untuk memberikan materi. Dan beliau berkata, saya bukan Menteri Agama. Kita semua kaget, karena beliau Menteri Agama. Saya bukan Menteri Agama, kata beliau, karena saya adalah Menteri Agama-agama atau Menteri Semua Agama. Katanya, tolonglah siapa yang bisa mengemukakan ini supaya diganti, bukan Menteri Agama tapi Menteri Semua Agama. Kenapa beliau ngotot kepingin hadir? Padahal beliau berkata, saya dibesarkan di pondok pesantren. Tapi kenapa beliau kepingin hadir gitu di acara pertemuan nasional KWI ini yang Katolik? Karena beliau berkata, dulu di pesantren kami itu, pas di batas tembok, itu ada seorang Katolik. Dan keluarga ini sangat baik. Kadang-kadang katanya santri-santri itu dapat kirimannya terlambat dari orang tua gitu kan, keuangan. Tapi tetangga yang Katolik ini, tetangga pesantren ini, sangat luar biasa. Selalu membantu, memberi makanan, pokoknya menguruslah anak-anak santri di pesantren ini. Maka ketika tetangganya meninggal, ini yang urus juga santri-santri, anak-anak pesantren. Jadi bagaimana dua-duanya tetap mempertahankan iman masing-masing, tetapi secara kemanusiaan saling mengasihi dan saling membantu.
Karena itulah beliau, itu kesan pertama yang beliau berkata, saya makanya harus datang. Walaupun sebenarnya sudah kemarin, acara pembukaan kan cuma 5 menit, tapi saya mau datang untuk memberikan materi tentang moderasi beragama. Ini alasan kedua kenapa beliau mau datang, karena beliau berkata sebelum menjadi menteri, beliau bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan dengan rombongan dari NU, dan katanya Paus itu sekalipun beliau tahu kamu ini utusan Muslim, tapi beliau sangat hangat, sangat bersahabat menerima kami sebagai sesama manusia. Dan ini pertemuan mereka. Akhirnya, kata Gus Yakut, akhirnya saya punya kesimpulan, semakin tinggi ilmu agamanya dan semakin dekat seseorang dengan Tuhan, maka dia akan semakin terbuka dan semakin menerima perbedaan, karena perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Tapi orang yang masih cetek ilmu agamanya, masih belum terlalu dekat dengan Tuhan, orang yang baru gitu di dalam agama, beliau berkata, itu biasanya rasa paling benar sendiri, yang lain salah, pokoknya ada kesombongan rohani. Jadi justru ketika bertemu dengan Paus inilah, beliau berkata sangat rendah hati, sangat penuh kasih, sangat terbuka, dan menerima perbedaan. Karena memang perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Karena itulah beliau sangat berusaha setelah pandemi ini dengan Dirjen Agama Katolik mau pergi ke Vatikan, mau mengundang resmi Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia. Jadi beliau berkata, saya sangat berusaha untuk mendatangkan beliau ke Indonesia. Dan beliau juga berkata bahwa memang jargon dari gereja Katolik adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Hal ini menunjukkan keteguhan pada imannya sekaligus menyatakan kecintaannya kepada bangsa dan negara. Beliau berkata mirip sama NU, yaitu 100% agamanya, tapi 100% juga Indonesia. Bagaimana teguh pada iman dan menyatakan kecintaan pada bangsa dan negara. Inilah peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, memang gak banyak, masing-masing cuma 2 orang, karena juga masih mesti prokes ketat, biasanya lebih gitu ya, tetapi ini hanya 2 orang dari setiap provinsi dan juga berikut panitia. Saya juga bersyukur bisa menjadi salah seorang peserta dan juga menjadi panitia, dan saya sangat melihat bahwa benarlah apa yang dikatakan Gus Yakut, orang kalau makin rohani, makin dekat dengan Tuhan itu makin rendah hati, makin terbuka dengan perbedaan dan menerima perbedaan, karena perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Maka Gus Yakut berkata ada 3 pekerjaan rumah terkait penguatan moderasi. Pertama, beliau berkata, masih adanya kelompok umat yang merasa diri paling benar dan yang lain salah. Jadi nama lengkapnya Menteri Agama ini Bapak Yakut Kholil Qomas, supaya gampangnya kita panggil Gus Yakut aja. Jadi pertama beliau berkata masih adanya kelompok umat yang merasa diri paling benar dan yang lain salah, katanya. Pokoknya kalau yang tidak sesuai atau tidak sama dengan dirinya itu salah semua. Hal ini mengkhawatirkan karena sejatinya Indonesia kaya dengan keberagaman agama dan perbedaan lainnya. Ini khawatir gitu kalau ada kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar, cuma dia yang benar dan yang lainnya salah. Beliau berkata karena entitas keindonesiaan
adalah entitas keberagaman. Kalau tidak dikelola dengan baik, dan ada yang merasa paling benar, ini tentu sangat mengkhawatirkan, ujarnya. Dan perlu disadari, Indonesia ini merdeka atas perjuangan semua umat beragama di Indonesia. Tidak ada yang boleh mengklaim salah satu agama berkata, dialah yang memiliki Indonesia. Makanya beliau berkata, saya itu bukan menteri agama, tapi menteri agama-agama, menteri semua agama. Jadi pekerjaan rumah bersama kita untuk memperkuat moderasi. Jadi moderasi adalah supaya kita adil di tengah-tengah, moderate. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, tapi di tengah-tengah lah. Kalau semua berada di tengah-tengah, mungkin sama dikatakan 100% Katolik atau 100% NU dan 100% Indonesia, maka terjadi perdamaian sih sebenarnya. Bukan agamanya yang dimoderate, tapi cara beragamanya, moderasi. Yang kedua, ini yang harus kita, jadi ini PR bersama-sama dari kita, umat beragama, jangan rasa paling benar sendiri, ya, dan yang lainnya salah. Kemudian yang kedua, berkembangnya budaya ekstrim, yang antara lain disebabkan oleh budaya impor. Jadi ini katanya bahaya banget. Itu kalau lain dengan kelompok dia, bunuh. Bahkan kadang-kadang satu agama, tapi karena lain caranya atau apalah lain, terjadi pembunuhan karena radikal dan ekstrim. Maka biarlah kita ikut membantu supaya jangan berkembang budaya ekstrim. Dan itu biasa budaya-budaya itu impor, kebudayaan impor. Karena aslinya orang Indonesia itu dari dulu ramah dan juga menghargai perbedaan. Apalagi kita banyak suku dan banyak agama. Yang ketiga, kelompok yang masih mempertanyakan konsensus nasional, yaitu PBNU. Supaya gampang, kita punya 4 pilar PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45, yang sejatinya sudah final. Jadi orang ada mau membenturkan 4 pilar ini atau Pancasila ini dengan agama. Maka beliau berkata, sebenarnya Pancasila ini adalah diterima oleh semua agama. Semua agama pasti menerima ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama juga menerima kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua agama juga menerima kesatuan. Dan juga musyawarah. Kalau ada sesuatu kan kita maunya musyawarah, komunikasi dan mufakat. Dan juga mana ada agama yang menentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu hanya dicari-cari. Ini sudah final Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda kita satu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, itu udah final. Tapi ada aja kelompok-kelompok, mungkin mengatasnamakan agama, tapi mau membenturkan konsensus nasional ini. Dan kita akan lihat yang selanjutnya, moderasi beragama adalah pintu masuk. Jadi moderasi beragama ini bukan solusi. Ini baru start, baru pintu masuk untuk menemukan solusi atas berbagai problem kehidupan beragama di Indonesia, sehingga melahirkan Indonesia yang harmonis dan damai. T-shirt yang diberikan oleh Uskup Agung Harun Yuwono kepada Gus Yakut tentang moderasi. Jadi kita semua dibagikanlah kaos ini ya, supaya kita benar-benar menjadi terang dan garam juga untuk orang-orang yang ekstrim itu bisa moderasi. Karena ini beliau berkata, Tuhan menciptakan manusia berbeda.
supaya saling melengkapi, bukan saling melenyapkan. Semoga Indonesia ke depan semakin harmonis. Beliau berkata, Tuhan kan Maha Kuasa. Kalau Tuhan mau bikin kita seragam, itu gampang katanya. Tuk, seragam semua. Muka kita seragam, pemikirannya seragam, semuanya seragam, bentuknya seragam, semua seragam. Tapi ternyata Tuhan gak ciptakan kita seragam. Tuhan menciptakan kita berbeda. Nah, perbedaan itu bukan saling melenyapkan, saya lebih benar, kamu salah, atau membunuh atau apa. Tapi perbedaan itu adalah supaya saling melengkapi dan bukan saling melenyapkan. Jadi tahun ini adalah tahun toleransi. Toleransi itu kan beda dengan kompromi, gitu ya. Kita bukan kompromi, tetapi toleransi satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan ada banyak cerita-cerita ya yang sebenarnya off the record, tetapi yang saya lihat bagaimana persahabatan antara yang kita lihat di sini dua tokoh agama. Satu dia Bapak Uskup adalah Ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan, dan satunya adalah Menteri Semua Agama, mau membawa damai. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Semua bunga ikut bernyanyi.